bersilaturahmi dalam acara konsolidasi partai, pembinaan rayon, dan saksi di wilayah DPD PAN Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari para saksi yang sudah meluangkan waktu, meringankan langkah hadir di tempat ini. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Panwas Kecamatan Lengkong yang diwakili oleh Ibu Yanti dan Pak Nur. Kemudian juga terima kasih Pak Cece sudah hadir di tengah-tengah kita dari Polsek Lengkong. Kemudian juga tadi ada Pak Budi mewakili DPC PAN Kecamatan Lengkong, dan tentunya yang selalu mendampingi kegiatan kami ada dari Sambas Media, ada dari Info Polisi, dan ada dari itu. Terima kasih karena selalu mendampingi kegiatan-kegiatan kita. Baiklah, mungkin sambil menunggu dari DPD, tidak ada salahnya kita saling memperkenalkan diri. Nepangkeun abdi nami Tri Andayani, saya tinggal di wilayah RW 2 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong. Saya Ibu Tri Andayani, caleg dari Dapil 2 PAN Kota Bandung nomor urut 3. Mungkin dalam kesempatan kali ini sambil menunggu dari DPD, kami persilakan mungkin Pak Budi untuk memberikan sambutan dalam rangka kegiatan konsolidasi ini mewakili DPC Kecamatan Lengkong. Kepada Pak Budi kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pada rekan-rekan pemuda, ibu-ibu dan pemudi yang hadir di sini di gedung RW 02 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong. Selamat datang juga kepada mitra kami dari Panwas dan dari kepolisian serta dari media yang berikut. Terima kasih juga kepada Ibu Tri yang mempunyai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Allah memberikan kita kesehatan. Semoga sehat kita berkah dan waktu kita berkah menjadi nilai ibadah buat kita semua. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang masih patuh menjalankan segala sari tauladan yang membawa pencerahan dari kegelapan ke dunia terang benderang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Lengkong, Ketua DPC PAN Kecamatan Lengkong. Tempat tinggal saya di Jalan Banteng Kecil nomor 35 RT 9 RW 7 Kelurahan Turangga. Satu kelurahan dengan Ibu Tri. Bisa masuk ke rumah saya dari samping Rumah Sakit Muhammadiyah atau dari depan Pasar Buku Palasari. Alhamdulillah, rumah saya satu halaman dengan Masjid Rum Al Jihad. Saya berbesar hati dan bangga kepada hadirin yang hadir di sini untuk serta meramaikan hasanah pemilu 2024 di bulan Februari tanggal 14. Biasanya tanggal 14 itu diperingati sebagai hari Valentine, kasih sayang. Tapi kita coba arahkan dalam politik ini menjadi kasih sayang untuk semuanya. Bukan untuk sesama, tapi untuk semuanya. Kita pilih orang-orang yang terpilih untuk menjadi legislatif di tingkat kota, provinsi, ataupun DPR RI. Kalau memilihnya dengan cinta dan kasih, mungkin hasilnya akan lebih baik. Maaf, jangan melihat sesuatu dari apa yang dia bawa. Kita masyarakat khususnya Kota Bandung, apalagi Turangga, adalah barometer politik Kota Bandung, besarnya Kecamatan Lengkong. Ketika suhu politik di Kecamatan Lengkong dan titik kecilnya Turangga mendidih, 30 kecamatan yang lainnya akan mendidih. Makanya kami dari DPC PAN Lengkong mencoba membuat sebuah sinergisitas bersama partai-partai lain untuk
lebih kondusif, Lengkong lebih sinergis. Alhamdulillah kami bangga dengan masyarakat Lengkong, apalagi dengan Kelurahan Turangga itu. Saya bangga. Letak kita di sini dikelilingi beberapa masjid yang insya Allah kedepannya tentunya kita pakai hati nurani. Siapa orang yang terbaik menurut kita layak disumpah menjadi wakil kita, disumpah menjadi wakil kita, bukan pemimpin kita tapi wakil kita yang nanti akan mensuarakan semua, meskipun tidak semua, aspirasi-aspirasi, keluh kesah masyarakat, entah itu tentang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan lainnya. Keuntungan kita ketika kita bisa memilih, dan yang dipilih kita oleh Allah diberi anugerah amanah yang besar untuk menjalankan aktivitas kelak nanti di gedung Dewan di Jalan Sukabumi selama 5 tahun. Dia akan berat kepada kita. Dia akan mendengarkan apa kata rakyatnya. Tidak bisa dia bangga dengan rencana di dadanya sebagai anggota Dewan. Insya Allah kami dari kepengurusan Partai PAN Kecamatan Lengkong bersama Ibu Tri, asli Pituin orang Turangga, sekiranya saya pribadi dan pengurus lain reus, kalau kata Sunda reus, ada Pituin yang tandang, namun abdi kasarna pun entong dengung-dengungan tandang. Tapi dulu orang deket tanda. Mari kita sandingkan dan bandingkan betapa kalau tadi anugerah Allah memberikan rizki amanah yang besar menjadi anggota Dewan. Mungkin warga kita di sini Turangga khususnya, umumnya Lengkong dan umumnya Dapil 3 dari Kiara Condong dan Batu Nunggal pun akan banyak bergelantung berharap kepada Ibu Tri sesuai tadi kebutuhan, apakah pendidikan, kesehatan, sosial budaya atau lain. Kita tahu bahwa tahun ini tahun politik dan tahun yang penuh dengan liku-liku ekonomi yang kurang bagus. Andai kata tadi Ibu Putri bisa menjadi Dewan, insya Allah kami selaku kepengurusan yang siap pertama kali akan menegur secara kepartaian. Andai kata Ibu Tri lalai apa menjawab tentang aspirasi-aspirasi dari masyarakat, kami dari partai akan menegur langsung ke beliau. Saya orang PAN, dulu partai kami banyak Dewan, saya tidak pernah bertamu Bu, jam 7, jam 8, jam 9. Saya datang ke rumah Dewan jam 12 malam, jam 3 pagi. Tidak dibuka satu di depan pintu. Nah itulah sebagai contoh ketika Dewan itu tidak punya waktu 24 jam on time, kayak Superman, dia nggak bisa tidur, harus melayani masyarakat. Tetapi kita pun harus tahu bahwa dia pun butuh istirahat seperti kayak kita juga sama. Nah harapan kami kepada Korwe, koordinator tingkat RW dan saksi ini bisa memaksimalkan waktu yang hanya beberapa hari lagi dalam hitungan jam kerja, bukan hitungan hari tapi jam kerja. Potong istirahat, potong libur, kita bergelut berapa hari lagi. Partai kita di sini 18, PAN nomor 12 ya. Kami mencoba membentuk koordinator RW dan saksi ini adalah sebagai ujung tombak kami untuk bergerak di masyarakat tadi, yang membangun secara perasaan, membangun chemistry-nya untuk kena dengan masyarakat. Kita tidak menjual dagangan, kita tidak berbagi sembako, kita tidak berbagi amplop, dan kita pun tidak berbagi kerudung, ya. Tapi kita mencoba membangun sebuah hubungan emosional. Lamun cek abdi kasarna, mana seorang abdi kudu dikabaturkeun. Abdi mendingkan yang pilih dulu anu salam buku.
di nuna-nuna gampang. Ai batur sarung, lamun ke dalam rumah tas ulang jauh geula kudu itu, baturnya loba deui di teh pasukanna. tahun 1999 reformasi pertama dan pemilu pertama, Lengkong mempunyai suara terbanyak, perolehan suara di PAN. Seharusnya menjadikan Ibu Hajah Rosda menjadi legislatif pertama perempuan di Kota Bandung. Saat itu saya bertugas di PPS di Kelurahan tahun 99. Saya penghitungan suara apa? Tapi karena ada kebutuhan partai yang begitu besar, akhirnya terjadi perorangan dan pergantian. Nah sekarang saya berharap 2024 ini ada sebuah keajaiban politik. Ada suara langit yang besar yang akan ridhoi. Kembalikan jayanya Lengkong untuk PAN. Kalau mengukur capek saya udah capek dari tahun 99. Saya ikut barisan inisiator deklarator Kota Bandung. Sombongnya saya punya saham meskipun sedikit di Kota Bandung di PAN. Cita-cita saya sekarang ini hanya satu. Kalau istilah saya membayar hutang dengan bunga-bunganya. Karena saya terus terang saja 2 periode PAN tidak punya dewan di Kota Bandung. 1 periode di provinsi, 1 periode di DPR RI. Itu yang saya sebut hutang dengan bunga-bunganya. Andai kata telur ini menetas 1 atau setiap dapil 1, alhamdulillah. Berarti kami orang-orang PAN lunas membayar hutang untuk masyarakat, bukan untuk PAN, untuk masyarakat. Karena kami bekerja di partai tidak digaji, tidak digaji. Bilang tanyain PBB kalau memang saya digaji, tidak. Tapi saya suka rela sebagai penggerak partai, cinta kepada PAN dan cinta kepada Amin Rais. Tapi saya tidak mengikuti Amin Rais karena pelajaran-pelajaran Amin Rais ada di PAN. Saya pacu di PAN untuk membesarkan PAN. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan ini tidak panjang. Selamat bekerja, selamat mendekati masyarakat dengan hubungan emosional yang bagus tadi. Cerminkan bahwa kita beda dengan partai yang lain. Partai yang elegan, partai yang mengedepankan etika dan adab di masyarakat. Sekali lagi selamat bekerja, mudah-mudahan suara kita, pergerakan kita, perkumpulan kita dan silaturahim ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak apa yang dicita-citakan oleh kami, termasuk oleh para calon dewan, menjadi sebuah kenyataan yang pasti dan mereka mengemban amanat penuh tanggung jawab, penuh kejujuran dan percaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi selaku Ketua DPC Kecamatan Lengkong, Ketua DPC PAN Kecamatan Lengkong. Izin kayaknya saya di sini mungkinnya lebih supaya lebih enak. Saya bilang adik kakak, tetehna ayah tuh kayaknya saya lebih tua dari teman-teman yang ada di sini. Saya sebut adik kakak aja lah gitu jadikannya. Izin mungkin saya hanya sedikit memberikan gambaran karena yang nanti berhak memberikan bintek adalah dari tim BSD, Badan Saksi Daerah. Nah, cuma saya ingin memperkenalkan ataupun sedikit memberikan gambaran apa sih tugas saksi nanti di lapangan, karena terus terang saksi menjadi kunci perhitungan suara di TPS. Nah, kita hadir dari saat dimulai, jadi sebaiknya saksi ikut disumpah. Jadi pada saat jam 7 itu sebaiknya sudah ada di TPS. Nah, di situ kita mengikuti sumpah dan janji KPPS. Karena yang bertugas dan disumpah mereka, kita hanya hadir menyaksikan dan melihat gitu. Nah, kemudian setelah disumpah itu mereka akan membuka
kotak suara. Di situ isinya apa saja kita perhatikan, kita lihat. Nah, biasanya di situ ada surat suara. Surat suara ada berapa macam? Nanti ya, pintar. Teh siapa? Teh Fitri udah pernah ketemu ibu ya. Jadi surat suara itu kita nanti ada 5 surat suara seperti ini ya. Ada 5 surat suara. Nanti kita hitung masing-masing surat suara oleh KPPS dikeluarkan. Surat suara untuk presiden, surat suara untuk DPD, surat suara untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Nah, kita ikut menyaksikan berapa jumlah surat suara yang diterima. Kemudian nanti KPPS juga mengeluarkan berita acara dan alat-alat kelengkapan yang ada di dalam kotak. Nah, seperti itu. Kita hanya menyaksikan, yang menulis biarkan mereka. Tetapi kita kewaspadaannya apa-apa saja sih yang kita peroleh di TPS nanti. Nah, itu surat suara ada 5, sekalian saya sosialisasi ya. Yang pertama adalah surat suara presiden dan wakil presiden. Itu warnanya abu-abu. Jadi nanti ada surat suara seperti ini. Nah, ini ada yang warna abu-abu, warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna hijau seperti ini. Nah, kalau yang warna abu-abu itu peruntukannya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Di dalam surat suaranya ada gambar dan fotonya. Jadi ada foto dari pasangan presiden. Kemudian yang kedua, sebetulnya yang merah dulu, itu DPD atau utusan daerah. Itu surat suaranya seperti ini, tapi dasarnya warna merah. Nah, itu di dalamnya juga ada foto. Ada DPD ada berapa ya Pak? DPD berapa calon? Banyak. Banyak ya. Boleh googling sekarang, cari DPD ada berapa calon, itu ada banyak. Itu juga ada fotonya, Nah, kemudian yang ketiga, kita ada 3 calon legislatif, yaitu yang warna kuning, biru, dan hijau. Kalau kuning itu untuk memilih DPR RI. Nah, kita dari Partai PAN, DPR RI-nya calonnya siapa? Siapa? Kang Rasid, betul. Jadi kalau di surat suara yang kuning itu ada nomor urut 1 dari Partai PAN, yaitu Rasid Rajasa. Nah, nanti Teteh akan Teteh di sini kan sebagai agen ataupun kader, bisa dikatakan kader karena sudah jadi anggota ya, kader PAN, juga tolong ikut sosialisasi ke masyarakat sekitar. Jadi nanti ajak teman-teman kita yang sudah kemarin, terutama yang sudah berbaur jadi relawan, tolong diajak untuk memilih Rasid Rajasa DPR RI dengan nomor urut 1. Kemudian yang provinsi itu silahkanlah, saya nggak jadi pesan sponsor untuk provinsi. Kemudian yang untuk kota ini ada surat suara yang warnanya hijau. Nah, di situ dibuka. Nah, ini seperti ini. Ada Partai PAN, partainya nomor 12. Dari sebelah kanan baris ketiga, dan saya ada di nomor urut ketiga. Nama saya Tri Andayani. Jangan sampai lupa, jangan nyari foto saya, nggak ada fotonya di sini ya. Ini seperti ini. Nah, setelah itu tugas saksi di TPS itu biasanya setelah disumpah kemudian sudah berhitung berapa jumlah surat suara dan sebagainya, biasanya mulai dilaksanakan pemanggilan dari masing-masing oleh KPPS tempat. Jadi dari depan sudah ada pendaftaran, kemudian dipanggil, kemudian mereka melaksanakan pemilihan dengan setiap orang yang dipanggil itu memperoleh 5 surat suara. Nah, kita sampaikan kepada pemilih, juga saksi harus memperhatikan surat suaranya harus ada tanda tangan KPPS, karena
kalau tidak ada tanda tangan KPPS surat suaranya menjadi tidak sah, gitu ya. Jadi itu yang juga harus tolong diperhatikan. Memperhatikan ketika para pemilih itu masuk ke bilik suara, kemudian ke kotak suara, perhatikan bahwa para pemilih itu harus memasukkan sesuai gambar kotaknya. Jadi DPR RI masuk kotak suara DPR RI, kemudian presiden kepada presiden, DPD kepada DPD, kemudian DPRD provinsi ke DPRD provinsi, dan seterusnya yang warna hijau masuk kotak hijau. Setelah itu saksi juga memperhatikan bahwa pemilih menggunakan tanda tinta di tangannya, karena itu juga bagian dari ketelitian dan kejelian saksi di lapangan. Mungkin itu yang nanti akan dilakukan. Wilujeng Sumbing KPPD Teh Nenden. Kalau yang hadir siapa lagi? Ardi, Pak Wisnu, sama-sama. Oh, masih di jalan. Gak apa-apa, saya lanjut ya. Ya, ini sambil menunggu dari KPPD, mungkin saya lanjut lagi. Jadi itu adalah salah satu tugas ketika pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian apa yang terjadi setelah pemungutan suara sampai jam 1 kalau nggak salah itu sudah ditutup. Nah, kalau udah ditutup itu kita menuju ke perhitungan suara. Perhitungan suara, saksi juga harus memperhatikan beberapa kotak suara itu tadi mungkin diberi dulu makan siang, udah diberi makan siang, lalu penghitungan suara. Nah, saat penghitungan suara disinilah peran saksi sangat penting, karena mohon maaf, kadang-kadang pernah ataupun ada di beberapa wilayah yang menyalahgunakan posisi perhitungan suara. Jadi saya ingin saksi-saksi dari Partai PAN ini betul-betul jeli dan kita bertindak secara profesional, kemudian akuntabel dan juga tertib ya dinamikanya. Jadi sama dengan dasar-dasar pemilu. Itu yang harus kita junjung tinggi. Kemudian nanti tergantung KPPS. Apakah KPPS menyerahkan berita acara untuk saksi dan ditulis oleh saksi sendiri, kita harus bisa mengikuti. Tapi kadang-kadang juga mereka yang menulis berita acara oleh KPPS-nya sendiri. Jadi itu situasinya di TPS itu berbeda-beda. Sebetulnya tugas mengisi adalah tugas KPPS, tetapi kita bayangkan kalau ada 18 partai, ada 18 juga yang hadir di TPS, kemudian KPPS harus nulis, kasihan mereka nggak akan selesai. Jadi kita bantu seizin KPPS. Kalau KPPS nggak menyuruh kita untuk mengisi berita acara, kita nggak usah. Tapi kalau KPPS-nya menyuruh kita untuk mengisi berita acara, kita isi sesuai dengan anjuran dari Ketua KPPS. Jadi biasanya KPPS menulis dulu berita acara yang inti, kemudian mereka melakukan pembukaan kotak masing-masing. Nah itu tergantung KPPS-nya. Apakah yang dibuka itu kotak presiden dan wakil presiden dulu, ataukah DPD dulu, ataukah legislatif dulu, itu tergantung kebijakan KPPS. Tetapi saksi nantinya juga mengisi sesuai dengan petunjuk KPPS, jadi jangan ada bedanya. Nah, yang harus kita perhatikan tentunya kita memperhatikan seluruh jalannya perhitungan suara. Tetapi kita yang lebih diutamakan adalah yang Partai PAN. Jangan sampai nanti kita ketika Partai PAN sah, atau kalau kita nggak jeli karena kita ngantuk, kita jauh, maaf ya, kita tidak menuduh, tetapi kadang ada juga KPPS yang kurang fair atau tidak fair. Misalnya nih kan kita juga nggak tahu ya, sekali lagi ini bukan menuduh, tapi sebagai bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan kita bahwa di TPS kita harus memperhatikan sekali ketika perhitungan suara dan pembukaan kertas. Jadi kalau bisa saksi merapat dekat dengan yang membacakan. Jadi kita lihat, oh betul surat sah untuk siapa-siapanya.
Jadi itu yang menjadi tugas utama saksi. Kemudian setelah dari situ dimasukkan di C1 pleno yang dibesar, biasanya mengisi di sana satu, saksi bisa langsung isi di berita acara atau diisikan oleh KPPS dulu. Mungkin KPPS kalau udah beres semua baru diulang dengan dilisankan. Jadi kita memperhatikan pas pembukaan surat suara. Setelah perhitungan surat suara dimasukkan ke dalam C1 pleno, biasanya yaitu kita dibagikan berita acara oleh KPPS untuk diisi sendiri-sendiri. Jadi itu situasional tergantung kebijakan KPPS di lapangan. Bisa diisi oleh kita sendiri, bisa juga diisikan oleh KPPS-nya. Nanti sebelum berita acara itu selesai, itu harus ditandatangan oleh KPPS semua. Nah, setiap saksi membawa berita acara satu dari TPS, dibawa dan nanti diserahkan kepada pihak BSD, mungkin ya, badan saksi. Nanti apakah ditentukan dikumpulkan di kecamatan dulu melalui DPC atau langsung nanti ke kota, itu nanti tekniknya akan dipaparkan oleh BSD. Jadi intinya tugas saksi adalah mengikuti pelaksanaan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara sampai selesai dan membawa berkas berita acara yang nantinya diserahkan untuk partai PAN. Jadi itu sih tugasnya. Nanti untuk teknik mungkin kita tidak cukup di sini, nanti ada hal-hal yang lain. Cuma mungkin dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Soalnya ini belum apa-apa udah pada ngantuk gitu ya. Oke, mungkin masih confused ya, masih bingung ya, masih belum kebayang. Tapi di sini ada nggak pemilih baru yang baru pertama kali mengikuti pemilu? Baru sekarang, belum pernah. Betul itu, Ridwan juga ya. Yang udah pernah? Yang udah pernah? Udah pernah. Ada yang udah pernah jadi saksi di partai apapun? Boleh, pengalaman berarti 3 kali. Iya, 3 kali. Gak apa-apa. Ini bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara, rasa taat kita, cinta kita kepada tanah air dengan mengikuti proses jalannya pemilu, baik melalui relawan, baik melalui saksi ataupun dari caleg. Ya sama aja ya, saya berjuang juga. Baik, sambil nunggu mungkin ya, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin dari mulai sini ke sana nanti nyebutin satu-satu namanya, kemudian tinggalnya di mana, kelurahan apa, itu aja dulu ya, so, biar kita saling kenal. Oke. So, berdiri. Perkenalkan, nama saya Erika, alamat Cijagra 1 dan 3, Kelurahan Cijagra. Perkenalkan, nama saya Tati dari Cijagra, Kelurahan Cijagra. RW? Iya, RW 06. Yang tadi RW berapa? RW 02, RT 06. Oh, ya siap, lanjut. Sebentar, udah pada tahu kita berada di TPS berapanya? Udah pernah lihat dari ini DPT online? Pernah nggak? Ada yang tahu nggak? Cara mencari kita tuh ada, sudah terdaftar di mananya? Udah ada belum? Belum tahu? Jadi sebentar ya, sambil ini, jadi kita ada di mananya tuh bisa langsung googling, cari di Google DPT online. Nanti di situ masukin nick kita, nanti di situ kita bisa langsung tahu kita ada di TPS mana gitu. Jadi yang nggak tahu kita coba untuk aktif seperti itu, karena kalau tidak terdaftar di DPT itu menjadi susah. Sok coba googling DPT online. DPT online ya. Yang ini ya, cek DPT online. Klik cek DPT online. Soalnya banyak juga yang belum tahu kita terdaftar di TPS mana. Nah, pencari di sini ada ya, pencarian data pemilih pemilu 2024. Udah ada. Di sini ada masukkan nick, hafal nicknya. Coba masukkan nicknya. So,
NIK dari KTP, nomor KTP, nomor induk kependudukan. Bawa KTP tidak? Kalau tidak, cek di sini. Namanya siapa, di sini ada NIK-nya. Saya lebih hafalnya. Gini ya, kuncinya kalau NIK itu 32 itu nama provinsi, 32, 73 itu kecamatan, salah. 32 itu Jawa Barat, 73 Kota Bandung, 13 itu Kecamatan Lengkong. Kalau Batu Nunggal itu biasanya 12. Nah, selanjutnya adalah tanggal lahir kita untuk laki-laki. Misalnya tanggal 14 Agustus 1408 6. Misalnya ini saya kalau laki-laki itu sama tanggalnya. Tapi kalau perempuan ditambah 40. Jadi kayak saya misalnya 32, 73, 13-nya Kecamatan Lengkong, saya 54 karena tanggal lahir saya 14. Jadi kalau perempuan itu ditambah 40, kalau laki-laki langsung tanggal lahirnya. Kemudian bulan lahir, tahun lahir, nah di belakangnya ada 00, 01, 02 dan seterusnya, itu menandakan di wilayah Kecamatan Lengkong atau di kecamatan masing-masing itu ada ya. Nah, berarti siapa namanya? Irfan ada di TPS 7 Cijagra. Nah, kalau sudah gitu kita berarti sudah sah punya tempat. Nah, nanti diusulkan oleh BSD kita di tempat TPS kita. Jadi saksi di tempat TPS kita. Bagaimana Bu kalau ternyata yang hadir di sini lebih dari 1 orang di TPS-nya? Nanti kemungkinan akan ditempatkan di tetangga TPS-nya. Jadi seperti itu, tapi masih dalam wilayah yang sama. Nah itu jadi hafal ya. Jadi itu cara mencari apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih yang sah atau belum. Jadi gitu ya. Saya lanjut lagi, sob, mangga teh. Halo, nama saya Fitri dari Cijagra, Kelurahan Cijagra, RT 6. Kenalkan, nama saya Sani Salama, alamat Jalan Cijagra 1 Gang 2 nomor 7, Kelurahan Cijagra RW 02. Kenalkan, nama saya Isman Hermawan, alamat Jalan Cijagra 1 Gang 2 nomor 13, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong. Banyakan Cijagra nih ya. Perkenalkan, nama saya Dama, alamat Jalan Cijagra 1 Gang 2, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Afrika, alamat saya di Jalan Bunguru, RT 07 RW 6, Kelurahan Bunguru. Kenalkan, nama saya Almas Suwarsi, alamat Gumuru RT 7 RW 06, Kecamatan Gumuru, Kecamatan Batu Nunggal. Nama saya Muhammad Yusuf, tinggal di Bunguru, RT 7 RW 6, Kelurahan Bunguru. Perkenalkan, nama saya Anita, Jalan Hasan Saputra, RT 02, Turangga, Kecamatan Lengkong. Tuan rumah. Perkenalkan, nama saya Asep Ginanjar, alamat saya Jalan Cijagra 1 RT 5 RW 2 Kecamatan Kelurahan Cijagra. Perkenalkan, nama saya Neng Suminar Sari, tempat tinggal saya di Jalan Cijagra 1 Gang 2 di RT 05 RW 02, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong. Perkenalkan, nama saya Dewi Mulyana, saya tinggal di Jalan Suryadi 4, RT 04 RW 06. Saya berasal dari Kelurahan Cijagra. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tanya Hayati, Kelurahan Cijagra, RW 02. Perkenalkan, nama saya Desti dari Cijagra, RT 3, Kelurahan Cijagra.
Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Setiawan. Alamat saya di Jalan Rewa nomor 22, Kelurahan Gumuru, Kecamatan Batu Limba. Iya, terima kasih gitu ya. Jadi teman-teman kita ini ternyata yang hari ini hadir kebanyakan dari Kelurahan Cijagra, ada dari Turangga dan ada dari Gumuru. Teman-teman ini kebetulan dari BSD sudah ada, namun mungkin beliau masih perlu waktu dulu ya diinikannya. Saya mungkin ingin mengajak kita supaya lebih santai. Tadi izin Pak Wisnu, saya sedikit menyampaikan gambaran seandainya mereka bertugas di TPS. Jadi saya tadi itu berdasarkan pengalaman karena dulu juga pernah di PPK bahwa memang saksi harus hadir bersamaan dengan KPPS mau memulai. Jadi saksi jam 7 itu sudah ada di TPS, bila perlu setengah 7. Kemudian juga yang harus diperhatikan, saksi itu nanti membawa surat tugas. Biasanya surat tugas itu harus sudah diberikan kepada ketua KPPS. Nanti cari siapa, kan udah ada kan tadi dicek di DPT online itu sudah ada di TPS mana. Nanti berdasarkan surat tugas dari BSD, TT sama akang-akang akan ditempatkan di TPS tertentu. Nah, surat tugasnya nanti disampaikan kalau bisa sehari sebelum bertugas, sambil kita bersilaturahmi nyari tempat kita nanti akan ditugaskan di TPS mana. Nah, itu jadi harus menyerahkan surat tugas di TPS. Nah, kemudian jam 7 pagi mengikuti jalannya sumpah KPPS. Kita hanya menyaksikan mereka yang disumpah gitu ya. Tapi kalau KPPS-nya, ayo saksi juga ikut disumpah, ikut aja nggak apa-apa ya gitu diingatnya. Setelah itu menghitung ataupun membuka surat suara, menghitung kelengkapan yang ada, kemudian melakukan pemungutan suara. Setelah pemungutan suara, kalau udah ditutup, baru nanti istirahat, kemudian penghitungan suara. Nah, biasanya ketika sebelum ditutup ada warga yang nggak bisa datang ke TPS. Nah, itu saksi juga boleh ikut ke TPS, mendampingi KPPS supaya kita tetap azas pemilunya adil, luber jurdil itu tetap ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tetap masih bisa kita pantau. Nah, setelah itu kemudian mulai perhitungan suara. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Cuma saya ingin relax. Kayaknya kalau kayak gini agak kurang santai ya. Coba kursinya dijajarkan ke sini aja. Kita bikin berdiri aja deh. Kita bikin satu lingkaran. Kursinya tolong dirapatkan dulu, biar sambil nunggu kita ice breaking aja dulu ya. So, beginiin aja, biar nanti lebih enak. Nanti relax aja. Kalaupun itu nanti boleh duduk di tentunya apa yang kita lakukan tadi, kita belum berdoa ya. Kita mulai karena yang akan memberikan narasumber akan hadir di sini untuk kemudahan, untuk keberkahan, kelancaran kegiatan kita nanti. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin, ada yang non muslim? Muslim semua. Oke, baiklah kita berdoa membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita meneriakkan yel-yel dulu ya biar agak semangat, soalnya tadi saya baru nerangin sedikit ya guys. Jadi gini, kalau IPAN, kalau misalnya kita udah jadi anggota berarti kita mau tidak mau menjadi kader. Kalau saya bilang kader, sikap gitu ya, PAN menang ya. Kader siap. Kok kerasan saya? Kader siap. PAN kader siap. PAN kader PAN siap menang. Oke, kader PAN siap menang, itu yang diinginkan. Kemudian kalau saya bilang Rasid Rajasa DPR RI, oke? Oke. Kader siap. PAN menang. Kader PAN siap menang. Rasid Rajasa DPR RI. Triandayani. Iya benar.
Triandayani DPRD Kota ya, DPRD Kota Bandung ya. Lagi-lagi ya. Kader? Pan? Kader Pan? Rasi Derajasa? Triandayani? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Saya mungkin akan sedikit memberikan trik ya. Di lapangan apapun kondisinya kita itu selalu ada persaingan, ada tantangan, ada like and dislike, kesukaan tidak suka. Apapun yang terjadi, ketika kita sudah menginjakkan kaki niat bulat kita membela PAN, kita harus kuat, kita harus teguh apapun kondisinya. Terlepas dari orang suka atau tidak suka, kita bismillah ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kemudahan langkah kami, karena kami sudah menentukan pilihan kami. Itu niat kita lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena terpaksa, bukan karena kemarin ada siapa? Gulingan, enggak, bukan karena itu, tetapi kita sudah menentukan. Saya ingin generasi-generasi ini menjadi pemilih yang cerdas dengan melihat, memperhatikan, mempertimbangkan, kemudian memutuskan saya akan memilih siapa. Nah, saya ingin kader PAN ini menjadi kader yang kuat dan tentunya punya kebanggaan. Kembali lagi ketika di lapangan kita menghadapi sorotan, gunjingan, apapun itu kita boleh kok membela diri, kita boleh menyampaikan pendapat yang menurut kita masuk akal. Tetapi jangan juga kita menutupi, kalau ada yang salah kita bilang aja sportif. Mohon maaf, mungkin beliau sedang terpleset, atau mohon maaf, mungkin beliau sedang di luar kontrol, tapi saya punya ketetapan untuk diri saya sendiri, gitu aja. Jadi kadang-kadang apapun yang terjadi di lapangan, kita harus jadi kader yang kuat. Nah, tentunya yang tadi saya bilang, kalau saya bilang satu, tolong jawab dengan acungkan tangan, positive thinking, gitu ya. Satu, positive thinking. Kurang keras. Jadi kalau satu positif itu beri beratkan ya gitu. Satu positif thinking. Oke. Satu positif thinking. Jadi itu kita harus selalu berpositif thinking. Apapun yang orang ceritakan tentang kita, anggap itu sebagai suatu kebaikan. Energi yang kita munculkan energi yang positif gitu ya. Kemudian setelah positif thinking, di lapangan tentunya kita menghadapi pesaing-pesaing. Kalau kita lomba, itu yang paling penting apa? Sportif. Jadi kalau saya bilang dua, tolong jawab tangan kiri dan kaki kanan ya. Sportif gitu ya. Kalau tadi positive thinking, kedua sportif gitu ya. Satu, positive thinking. Dua, sportif. Dua, sportif. Oke ya. Jadi kalau saya bilang satu positive thinking, dua sportif. Yang ketiga apa coba? Kita melakukan segala sesuatu harus dengan penuh antusias. Jadi kalau yang saya bilang tiga, angkat kedua tangan, antusias, ya. Siap? Satu, sportif. Satu. Oke ya. Ulangi. Satu, dua, tiga, antusias. Siapa yang bisa memimpin mencontohkan temannya? Sini teh, ayo. Dari situ gak apa-apa, mimpin dari situ aja. So. Satu, positive thinking. Dua, antusias. Tiga, sportif itu kan antusias. Oke ya, sama-sama ya. So. Satu, positive thinking. Dua, sportif. Tiga, antusias. Ulangi ya supaya kita semangat mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Wisnu. Saya ulang lagi ya. Satu, dua, tiga, antusias. Oke, satu positive thinking, dua sportif, ketiga antusias. Itulah bekal kita di lapangan menghadapi nanti pemilu 2023 dan mudah-mudahan dengan bekal positive thinking, sportif dan antusias kita bisa menangkan pemilu di 2024.
mungkin itu saja. Tadi saya ulang lagi ya, kita agak rapatkan, kemudian kita menyuarakan lagi yang tadi. Agak dekat aja ya, kita ginikan ya. Oke, siap. Kalau saya bilang kader, siap. Siap. Atau mau snack dulu? Ulangi ya. Kader, siap. Kader Pak, siap. Pak, coba dibalik-balik lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi adalah bentuk apapun kondisinya, kita harus tetap waspada, oke ya. Kader, siap. Pak, kader Pak, siap. Rasid Rajasa, Triadayani, 1 positif tinggi, 2 sportif, 3 antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Mangga silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu kita, Ibu Tri, salah satu calon muda yang diusung oleh kami PAN Kota Bandung, yang insya Allah beliau diamanatkan untuk menjadi salah satu calon yang tidak terbuat ya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga hari ini kita kedatangan juga DPC Lengkong, Ketua DPC Lengkong Kang Budi. Ini para saksi pun ke depan harus mengenal siapa sih di lingkungan Lengkong yang menjadi pengurus tingkat kecamatannya, tingkat kelurahannya. Nah, ini kebetulan hari ini Kang Budi hadir bersama kita, tentunya tidak lain untuk juga jalin silaturahmi supaya lebih kuat ya. Nah, ini pun yang hadir di sini bisa saya katakan sebagai anak-anak dari Kang Budi ya, yang ada di lingkungan Lengkong ini. Maksudnya anak binaan gitu. Nah itu. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri dulu. Saya Wisnu Gini Permana. Alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kepercayaan untuk memimpin badan saksi daerah ya di Kota Bandung. Nah, tentunya salah satu maksud kami sendiri melakukan silaturahmi ke tiap wilayah yang ada di Kota Bandung tidak lain ingin memastikan saksi-saksi yang sudah mendaftarkan diri melalui aplikasi Simpan, apakah itu memang real dan siap sampai 2024. Nah, ini tentunya karena kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, sebagian sudah kita undang untuk melakukan silaturahmi, tapi juga karena yang masuk menjadi anggota dan saksi itu terus bertambah, sehingga sebagian belum sempat kami undang ya, keburu waktu yang sudah terlalu mepet, sehingga akhirnya kita yang jemput bola gitu. Saya mau bertanya, ini yang datang dari kelurahan mana saja? Cijagra, coba cum berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus Gumurung 3 orang, 4 orang. Ya, ibu dari mana Bu? Turangga. Oh, masih Turangga sini. Jadi ada 2 kurang ya? Oh, 3 Turangga, Gumurung, Cijagra. Nah, tadi yang Cijagra berapa? Banyak. 10 yang lagi, artinya hari ini yang 10 saksi yang hadir ada di Turangga ya. Turangga. Cijagra. Yang sekolah ya. Cijagra ya. Nah, sekarang yang Cijagra berkelompok aja, khusus Cijagra. Udah semua ini. Ini ada yang Cijagra. Kalau di sini ada yang selain Cijagra bertukar ke sini. Enggak, cuma ini Gumurung, itu Turangga, ini Cijagra. Oh, jadi cuma 2 ini yang nyambung.
Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini yang ada di Sejahtera berada di RW berapa saja? Semua di RW 02. Saya tanya di RW 02 ada berapa TPS? Tahu nggak? Belum tahu. Saya juga pohon di sana mana perinan data? 4, 5. Nah, maksud saya ini, Ibu ada yang sudah ditunjuk untuk koordinator saksi atau korban sih? Belum. Jadi biar langsung saja ya, kami ini mencoba untuk memperingan tugas dan mempermudah koordinasi kamu. Gitu. Apalagi dalam situasi hari ini itu yang merekrut saksi itu bukan hanya pengurus DPC, caleg ataupun ranting. Ada beberapa simpatisan, mungkin juga relawan yang juga memberikan berkas untuk dieksekusi menjadi saksi. Nah, tentunya ini akan agak sulit kalau saya khususnya berkoordinasi dengan perekrut. Kenapa? Karena yang saya butuhkan itu database di lapangan, siapa nanti yang akan mengkoordinir. Gitu. Ditakutkan jika banyak rekrutmen terjadi penumpukan saksi di satu TPS. Kang Budi misalnya ngalabatkan saksi, kalau memang yang ini bersedia, ini nanti Ibu langsung aja ya, sesuai dengan arahan dari saya, nanti dibuat per kelompok, per kelurahan gitu. Jadi saya perjelas, kita akan membentuk koordinator saksi yang nantinya akan bertanggung jawab mengkoordinir 10 TPS, tapi disesuaikan dengan jumlah saksi yang ada di kelurahan Turangga misalnya. Kalau di Turangga ada 39 TPS, berarti kita butuh 4 koordinator. Intinya satu koordinator itu maksimal 10. Tapi kalau misalnya hitungan TPS yang ada di satu kelurahan itu tidak genap, itu bolehlah ada yang 10, ada yang 9 mungkin nanti, atau 999. Udah ada data itu? Hah? Boleh sekarang duduk aja sini. Nanti koordinator Cijagra TPS kan udah berapa koordinator Cijagra? Berapa kurang TPS? Nah, 46 artinya kami untuk kelurahan Turangga mungkin butuh 5 korwe. 46 nanti jumlah saksinya atau jumlah TPS dibagi 4 korwe. Nah itu. Kira-kira di sini yang Turangga ada yang siap jadi koordinator saksi? Atau saya tunjuk? Ya paling Tio aja ya. Tio yang sama. Karena dari Turangga cuma sedikit, sebetulnya kemarin ada Putri, ada baik Putri tadi Putri udah datang ke sini. Udah ada di sini panel dari sini dari mana? Ya biarin nggak apa-apa. Intinya supaya Ibu juga nanti paham bahwa misal Turangga nanti siapa nih yang jadi koordinator saksinya. Nah itu langsung saja juga ditunjuk dari saksi yang ada ini Bu, untuk masuk di kelompoknya per 10 itu. Setelah semuanya terkumpul, berarti 11 orang bikin WA group Bu. WA group, ininya judul WA apa grupnya, misalnya Korwe RW berapa lagi? Korwe 2 Cijagra. Nah, nanti siapa adminnya itu harus yang menjadi Korwe ya, masukkan yang saksi yang menjadi tanggung jawab itu nanti di situ. Nah begitu pun yang lainnya Bu, termasuk yang hari ini nggak sempat datang dengan kalau berapa hal. ini sih sudah ada, saya belum koordinator saksi sudah ada
kelurahan ya nanti tinggal kecamatan. Nanti pengkondisian di lapangan pun harus orang setempat biar mengenal wilayah Bu yang menjadi koordinator saksinya. Karena kan yang 10 saksi di Turaga ini tentunya nanti akan menempati saksi yang ada di berapa Turaga RW bukan di RW 2. Ini kan banyaknya RW 2 ya. Saya lihat di RW 2 ada berapa TPS gitu. RW 2 Turaga ada 5 TPS. Nah, karena ini saksi di Turaga mungkin juga lebih dari yang hadir Bu ya. Yang di RW 2 maksudnya. Lebih dari yang hadir hari ini, artinya TPS RW 2 hanya ada 5 kan ya. 9 TPS berarti ada 1 orang yang digeser ke RW tetangga. Ya, tinggal dilihat yang berdekatan dengan TPS yang berdekatan dengan RW 2 apakah di RW 3, RW 4 nya atau RW 5 nya. Itu nanti masukkan TPS yang apa di RW tetangga itu gitu. Nah, ada format korweknya di bawah enggak? Adapun nanti tugas-tugas korwek ini nanti pun akan kami gabung dengan rekrutan dari DPC, misalnya Bu Tika itu, ya, gitu, untuk supaya sinkron Bu. Jangan sampai nanti ya itu tadi satu TPS banyak yang rekrut terus kepna parabut di waktunya iya Pak saksi saya gitu. Ibu punya saksi, Pak Budi punya saksi. Nah itu jangan sampai terjadi. Ini yang kami perlukan pengaturan semacam ini supaya dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi perebutan padahal jemurang-jemurang pengen gitu ya. Nah, kita atur dari sekarang mumpung masih banyak waktu lah. Nah ini formatnya itu seperti ini, misalnya siapa namanya Kang? Dama sebagai koordinator di RW 2 misalnya ya gitu. Nah tulislah nanti anggotanya 10 tadi anggota saksinya. Nah nanti Rama koordinasi dengan yang 10 orang ini mau di mana ditempatkannya TPS-nya gitu. Supaya apa? Supaya aman gitu. Lakukan diskusi dengan kelompok yang 10 orang tadi. Jangan sampai juga Rama tanpa konfirmasi menempatkan 10 orang ini sesuai selera Dama misalnya gitu. Kalau memang agak kejauhan bertukaran dengan yang yang lainnya gitu. Saya harap semua saksi ini sesuai di domisili masing-masing gitu. Tapi ya karena di lapangan ternyata memang yang sedikit tadi saya sebutkan terjadi penumpukan saksi sehingga ya mau tidak mau ada beberapa saksi yang harus geser ke RW tetangganya. Nah ini tanggung jawab korwek nanti yang mendiskusikan hal tersebut. Ketika sudah misalnya di mana kita Cijagra keseluruhan TPS berapa tadi? Nah 34 berarti kurang lebih sama 4 korwek. Itu nanti tingkat korwek yang diskusikan untuk mendiskusikan penempatan saksinya udah sesuai nggak ada yang komplain nggak, apa ada yang komplain atau enggak. Kalau tidak berarti fix data ini yang akan kami pakai nantinya untuk memberikan surat mandat itu sesuai dengan data yang hasil dari koordinasi korek-korek ini gitu. Kenapa saya lakukan seperti itu? Yang tadinya BSD itu sudah merasa aman ketika semua anggota dan saksi ini terdaftar disimpan. Karena begitu kita masuk anggota di perik sebagai saksi bersedia, itu ketika kita mau mengganti
status anggota menjadi saksi itu muncul TPS. Nah, tapi sampai hari ini ternyata data yang ada di aplikasi simpan itu belum terupdate ke 2024 atau 2023. Pemutahiran data KPU belum sinergi, sehingga simpan hari ini masih membacanya itu data KPU yang 2019. Jadi saat akan daftar di simpan terus muncul nomor TPS-nya, bisa saja tidak sesuai dengan data pantauan yang kemarin dilakukan kurang lebih 4-5 bulan belakang ya, pemutahiran data itu. Akhirnya mau tidak mau kami pun harus melakukan pemetaan TPS itu secara manual. Jadi paham kan tujuan Kore itu seperti apa? Jadi nantinya tugas Kore pertama memastikan 10 anggotanya ada ya di TPS binaannya. Kedua, memastikan juga misalnya di TPS binaannya ternyata masih ada TPS yang kosong. Itu kemudian nanti akan menjadi tanggung jawab Kore itu untuk mengisinya, cari orang-orang yang ada di wilayah itu juga. Kira kalau hanya 1-2 nggak akan susah ya, insya Allah. Terus nanti di pelaksananya juga wajib mengontrol TPS yang 10 tadi, apakah saksinya sudah ada di TPS-nya masing-masing atau belum. Itu mungkin yang dilakukan awal pekerjaan di hari H-nya ya, mengontrol saksi apakah ada di TPS-nya atau belum. Selanjutnya kalau sudah siap sudah saksi di 10 TPS itu, menunggu distribusi konsumsi untuk dibagikan ke para saksi, karena harusnya menunggu DPC kita konsumsi dibagi itu sangat berat. Kelurahannya 7 kelurahan Lempong kan yang gidiknya lira masuk harusnya. Nah itulah nanti tugas Korwe, institusi yang logistik lah gitu. Itu akan menjadi tanggung jawab Korwe, sehingga saya berharap saksi-saksi kita itu juga tidak apa ya, istilahnya nyaman lah ketika si saksi mengikuti, mengawal pencoblosan sampai penghitungan suara. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bebas, biar tertunduk ya, jangan sampai apa namanya tuh setelah saya pulang lupa lagi apa yang mesti dikerjakan. Nah nanti silakan aja koordinasi dengan Bu Tri ya soal ini. Nanti kemungkinan kalau untuk rekrutan Bu Tri saya serahkan ke Bu Tri ya. Mungkin Bu Tri yang lebih hafal nantinya siapa yang siap menjadi koordinator RW-nya dan siapa yang harus masuk di koordinator si A kan Bu ya. Yang jelas saya sampaikan kalau korweknya memang belum terbentuk di luar saksi, tentunya saksi yang terpilih menjadi korwek itu akan kami hapus dari penugasan saksinya, karena korwek nggak bisa menangkap juga sebagai saksi. Itu Bu, jadi tugas Ibu nanti buat kelompok korwek itu, setelah dibuat per kelompok bikin WA dulu Bu yang tadi, dan nantinya masukin nomor saya Bu. Saya bukan ingin intervensi ya, saya hanya ingin memastikan bahwa grup-grup korwek sudah lengkap, sudah siap. Nah setelah itu saya akan kembalikan ke DPC. Grup itu biar DPC nanti yang mantau secara keseluruhan di kecamatan masing-masing, dibantu dengan ranting-rantingnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, karena kalau soal teknis itu tadi pun saya dengar Ibu ini ternyata ya
sudah memahami ya. Saya yakin dia itu juga akan menjadi wakil kita yang baik ketika kita dukung sepenuhnya di 2024 nanti. Karena secara wawasan, secara pengetahuan, saya kira sudah masuk kategori ya sebagai wakil kita ini. Jadi tentunya saya berharap yang hari ini hadir itu nawetunya sudah jelas, tidak lagi tergoda oleh partai tetangga atau yang lainnya, karena bagaimanapun di periode ini Partai Amanat Nasional ini ingin membuktikan kesungguhan. Kalau di periode-periode sebelumnya mungkin kita banyak juga kekurangan sebagai lembaga partai, tapi hari ini mudah-mudahan kekurangannya bukan sudah tidak ada, tapi diminimalkan ya. Hingga kitanya yang sudah berniat bergabung jangan sampai elodan gitu. Bapak yang ngolok, tetap bapak yang ngajak, terus abring-abringan kuas infonya. Gitu. Kita harus punya prinsip karena masa depan itu ada di tangan kita semua. Bayangkan ada pimpinan bapak dicarekan namun nyian salah hatinya. Tapi orang rakyatnya elodan. Abang di badai naon, di situ di badai naon, KPW kita terima. Nah kita pun harus sebagai masyarakat menurut saya harus punya prinsip. Supaya apa? Ya supaya nanti pun akan terfilter mana yang memang layak kita dukung juga. Menurut saya seperti itu. Masyarakat seringkali menyalahkan pimpinan atau mereka yang berniat hari ini menata lebih baik Kota Bandung ke depan. Tapi menurut data kami dari kurang lebih 7.900 data yang sudah masuk kita, hampir setengahnya ya udah. Ya, saya cek ke lapangan. Nah ini jangan sampai harapan kita kepimpinan apa yang siapapun nanti akan memimpin harus lebih baik, tapi kita sebagai masyarakatnya pun namanya memanfaatkan kemanfaatan pun bukan tidak boleh, tapi kos politik dari satu partai saja itu sangat tinggi. Bayangkan memang mungkin kalau sisi manfaat ya betul ya manfaat 18 partai sampai main sembako misalnya yang benar kurang-kurang cukup seminggu ada, namun 18 partai ini tadi maka habis sembako. Tapi prinsip itu tidak akan terbangun menurut saya, dan akan juga muncul calon-calon pimpinan setelah ini yang tidak jauh berbeda dengan yang hari ini menjabat. Karena apa? Pola pragmatisnya terus juga diperkuat di masyarakatnya. Nah, saya berharap hari ini kita bertekad untuk masuk menjadi bagian dari keluarga besar PAN Kota Bandung. Ya tuntaskan minimal sampai 2024. Ya, tuntaskan tanggung jawab kita sebagai saksinya juga, sehingga kita mampu menilai, dan mudah-mudahan Putri pun ya itu terpilih. Berilah kesempatan Putri untuk menunjukkan janji-janjinya, motivasinya dan cita-cita sebagai dewan, dan kita pun menilai sejauh mana yang kita dukung. Jadi kontrol sosial juga. Nah, di situ baru bisa menentukan mau hengkang atau balik kanan atau terus lanjut mendukung PAN. Tapi jangan apa-apa, kita sudah membina, kita juga sudah mengeluarkan anggaran. Besok lusa aya nu ngabong di pucutan di baju KB pindah kan itu. Nah jangan seperti itu juga ya. Saya berharap apalagi dilihat lebih banyak yang mudanya. Para pemuda ini tentunya menjadi harapan masa depan.
setelah saya mungkin adik-adik ini yang akan menjadi orang-orang seperti saya, membina adik-adik lain di masa depan. Nah, ini hal seperti ini harus diperkuat. Depan milik kita, milik anak-anak kita, milik cucu-cucu kita. Kalau masa depan atau apa tidak lebih baik dari hari ini, untuk apa? Tapi masa depan akan lebih baik ya tentunya harus dibangun mulai dari sekarang. Nah, itu ya. Jadi karena memang agak sulit juga memetakan langsung, nah, saya hanya akan menunggu saja nanti laporan dari Burki progresnya. Lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara semua, ibu, bapak. Saya hanya berharap silaturahmi ini tidak hanya sekedar hari ini. Silaturahmi ini harus terbangun sampai kita sama-sama merasakan kesuksesan, bukan kesedihan. Ya, karena ya bukan percuma. Cuman saat kita bertemu dalam sebuah kesuksesan, tentunya suasananya akan lain daripada kita ketemu lagi dalam suasana kesedihannya, itu lain ceritanya. Nah, mungkin itu saja dari saya ya. Tetapi sekali lagi sebelum ditutup, mangga ada hal yang mau dipertanyakan seputar saksi atau tugasnya. Pada Naros. Oh, sama. Oh. Kang Wisnu, mungkin saya izin mewakili teman-teman karena juga pertanyaan dari teman-teman. Ya termasuk kemarin ke Bu Nenden, karena tadi itu saya juga baru cek satu persatu, ternyata dari data yang saya setorkan sebagian ada yang terpanggil, sebagian tidak. Nah, apakah yang tidak itu tertolak atau seperti apa? Kecuali yang Cikawau, karena yang Cikawau kemarin katanya pending dulu aja nunggu keputusan. Nah, kalau yang lain-lain tadi sebenarnya kayak di Turangga tuh ada beberapa saksi yang sudah dimasukkan, tetapi yang dapat panggilan cuma satu, bahkan Tio. Sementara sama mamahnya di data yang 53 itu nggak ada. Memang bawa enggak? Nah, kita cek aja dulu ya, apakah histori dari chattingan admin dengan apa saksi yang hari ini merasa tidak atau belum terundang itu apa? Karena dari soalnya ketika kembali lagi ke saksi-saksi juga tolong disampaikan, karena ada cross check dari BSD ketika nomor HP-nya tidak bisa dihubungi itu dianggap tidak terverifikasi. Jadi jangan salahkan caleg juga, abdi tos daftar nah si eta dipanggil abdi henteu. Nah, itu ada cross check dari BSD, Badan Saksi Daerah itu memverifikasi. Jadi walaupun beberapa teman-teman saksi di sini kan biasanya saya daftarkan ke BSD itu kalau sudah termunculkan punya kartu anggota dari WA-nya gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau untuk ininya sudah ada, cuma yaitu yang terverifikasi 53 itu 52 ya. Nah, itu pun juga setelah saya cek ini ternyata kayak sitik yang tadi ada garis-garis mana ya? Oh ini. Di depan sini. Ya, ini saya tanya di sini Kiki Sopian ada nggak Kiki Sopian? Karena ketika saya cek dia ada di TPS-nya adalah alamatnya memang Babakan Sari, tapi dia terdaftar di TPS 008 Sari Mukti Garut. Ini tadi udah saya cek dari tadi malam sih gitu. Kemudian Fitri Setiani, Fitri dari Gemuruh, Fitri Setiani. Nah, itu dia juga alamatnya terdaftar di TPS 12 Mandala Sari, Bandung Barat. Jadi dia tidak bisa jadi saksi di sini ya, Pak ya? Gini. Atau gimana? Itu biasanya permasalahannya begini. Dia mungkin asalnya dari sana, Bu ya? KTP-nya, kalau KTP-nya mah udah KTP sini ya, di sininya. Bukan asalnya. Oh, jangan-jangan dia punya kartu keluar nik double. Nah, soalnya ketika saya cek dia ada di TPS 12 Mandala Sari, Bandung Barat. Kemudian
nanti tolong ditanya KTP dia yang dipakai yang mana, karena terus dia udah terdaftar di TPS ini atau belum? Yang biasanya kan di rumah dikasih yang di jendela itu yang warna coklat. Kalau dia sudah terdata di situ berarti bisa. Tapi kalau dia belum terdata di situ, itu jadi agak sulit karena data yang saya lihat dia lewat DPT online, dia ada di Bandung Barat. Memang kadang terjadi salah pemahaman saat salah satu koordinator melaksanakan rekrutan di wilayah masing-masing. Pertama, memang tidak juga semua pada klub itu memberi penjelasan. Ya. Hanya sekedar misalnya minta KTP dan nomor handphone. Nah, biasanya kalau tidak dikasih penjelasan awalnya, setiap orang yang sudah dipinta datanya itu dianggap clear. Kalau misalnya nanti pembinaan saksi bakal mendapat ABCD, ya, itu dianggap clear, pasti mendapatkan. Padahal ada proses yang harus dilalui, gitu. Berkas masuk ke kita, nah, kita lakukan verifikasi apakah itu lewat telepon atau WA. Nah, saat kita lakukan verifikasi, itu akan terjadi, ya, kebanyakan nih yang menjadi lambat. Saksi hanya membaca saja calon saksi itu. Misalnya, apakah saudara bersedia jadi saksi? Direct dan tunggu kawas koran gitu. Tidak dijawab iya atau tidak. Nah, ini kan menjadi abu-abu bagi kami, Bu. Satu itu, ya. Kedua, nomor WA-nya tidak nyambung, atau nomor yang dikasihkan didaftarkan ke kita ini bukan nomor WA. Tapi biasanya pun ketika itu terjadi kita coba telepon seluler. Nah, sering kali terjadi seperti itu. Mending menyambung, artinya ada hasilnya, biar ini sering kali memang tidak nyambung. Terus kalaupun toh misalnya kayak tadi menantu Bu itu teh yang tadi di Bandung Barat teh anak ibu atau tetangga. Nah, biasanya begini, itu juga terjadi di beberapa kasus. Salah satu calon saksi ini mempunyai 2 KTP, ya, ada yang di provinsi apa di kabupatennya ataupun di kotanya. Itu tentunya kalau misalnya KTP yang lebih barunya misalnya di kota, mungkin kemungkinan besarnya belum terdata di data pemilih. Nah, sehingga begitu dibuka di cek online, cek DPT online itu dia masih terbawa di kabupaten. Nah, saya pastikan kalau memang dia sudah punya KTP Kota Bandung, kalaupun belum terdata di DPT online, tinggal diperlihatkan nanti di TPS-nya ke KPPS bahwa saya belum terdata. Cuma kalau melakukannya di hari-harinya itu nanti disesuaikan dengan apakah ada surat keamanan atau tidak sisanya. Nah, lebih baik kalau ada kasus seperti itu diurus dari sekarang ke PPS. Datang saja ke kelurahan bahwa saya sudah menjadi warga Kota Bandung tapi belum terdata di daftar pemilih. Nah, nanti mereka yang urus. Nah, itu banyak bubuk, jangankan yang lintas kota, dalam kota pun sama. Misalnya saya awalnya di Turangga, KTP Turangga. 2 minggu ke depan, misalnya saya pindahlah ke Cijagra, bikin juga KTP di sana karena memang pindah permanen misalnya. Tapi kalau belum melalui pendataan Panahri, ya tentunya sama. Saya pun masih akan terdapat sebagai pemilih di sini. Nah, tinggal tanya sama diri sendiri. Meskipun kita sudah pindah, apakah saat nyoba nanti mau balik lagi dulu ke sini untuk mencoblos atau mau di sana? Kalau di tempat baru, ya itu proses yang tadi harus ditempuh. Datangi PPS tempat,
Ya, ngomong saja bahwa saya asalnya dari daerah sana, sekarang domisili saya di sini, ini KTP-nya, tapi belum terdaftar di daftar pemilih. Itu Bu mungkin kendalanya. Jadi bisa sebetulnya asal itu tadi syaratnya diurusin dari awal. Ada yang lain mana? Saksi mungkin sudah nanti koordinasi dengan Bu Nendet. Betul, jadi kalau ada yang belum terdaftar, tadi di salah satu saksi juga saya cek tadi malam itu ada satu yang tidak terdaftar. Jadi mungkin dia harus cek di PPS. Teman-teman atau Kang Teteh, adik-adik, tahu kan jenjangnya pemilihan itu dari mulai KPU, di tingkat kecamatan itu PPK, di tingkat kelurahan itu PPS, di tingkat TPS itu namanya KPPS. Jadi nanti kita saksi-saksi ini bertugas di KPPS atau di TPS. Di TPS itu tempatnya, KPPS-nya adalah ketua pemilihan di situ, kelompok pemilihan pemungutan suara. Jadi itu saja. Mangga, ada yang mau ditanyain? Yang lain? Jelas ya? Ya. Kalau saksi-saksi teman-teman di sini, kalaupun misalnya di luar pertemuan rutin, pingin ngobrol main ke tempat rumah ibu Salendro Utara 29B, boleh mau nanya apapun, barangkali nanti kita ada bergaining yang lain yang bisa kita kerjasamakan, mangga gitu ya. Nah ini sebagai contoh ya, ada namanya Kiki Sofian, Jalan Babakan Jati alamatnya, Halimukti Garut ya. Dia awal bersedia, tapi ketika kemarin kita melakukan verifikasi ulang, karena kita sudah masuk bagian sesi lama itu sudah masuk ke verifikasi ulang. Nah di sini ada no respon di WA itu. Ya, di WA di telepon nggak respon. Kali nggak dipanggil, mungkin di telepon susah. Nah itu, jadi nanti ini yang hadir khususnya juga nanti kasih tahu yang lainnya. Kalaupun kita mau mengganti nomor, tolong konfirmasikan ke admin yang biasa memverifikasi atau memberi info ya. Supaya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Tapi tentunya kita datang dengan, kalau logistik kan sudah aman ya. Nah itu nanti tinggal ibu saja ini, tinggal kata saya juga, karena bagaimanapun BSI ini akan melakukan pendataan ulang itu akhirnya tetap manual. Data yang akan kami validasi itu yang hasil dari laporan koordinator RW itu tadi. Ya, itu mungkin sementara. Jadi per 10 TPS 1 korwe. Tapi disesuaikan aja. Kalau misalnya kan ada yang 45 ya satu kelurahannya, tinggal berarti itu perlu 5 orang, tinggal 45 dibagi aja. Jadi nanti mungkin bisa saja kurang 10. Terima kasih betul Bapak, saya bicara di sini. Mungkin yang saya garis bawahi adalah tadi yang dibilang korwe ya. Saya coba memetakan RW-RW yang ada di kelurahan. Di kecamatan Lengkong itu mungkin jumlah RW-RW-nya satu kelurahan itu 11 lah, paling banyak, atau 12. Nah, saya pengen sinkronisasi di sini adalah ketika dibicarakan korwe. Berarti kalau dibicarakan korwe sesuai jumlah RW, satu kelurahan andai kata punya 11 RW berarti ada 11 korwe. Nah, saya konvensikan ke jumlah TPS yang ada di RW itu, seperti saya di RW 07 Kelurahan Turangga. Saat ini baru ada pemetaan 3 TPS. Nah, ini biar agak sinkron sedikit, berarti RW 07 itu nanti akan berdampingan dengan RW 08 Sukarsik atau Banteng Dalam. Dijumlahkan tetap aja jumlahnya tidak akan mencapai 10 TPS. Jadi jumlah korwe dengan jumlah koordinator tadi per 10 itu tidak akan sama dengan ya? Ya betul. Betul. Oke, kalau ini potong scrap ya gini, maksudnya gini, makanya
ada sebuah sinergisitas nanti teteh-teteh atau akang-akang di bawah ini untuk pemetaan ke situ. Tidak usah lagi mempertanyakan nanti kan, oh di CMR tilu berarti tilu kan tidak. Nanti coba membawahi. Bisa saja koordinator RW itu adalah tata kerja dan kelolaannya itu mencakup 2 RW. Nah, atau bahkan bisa jadi 3 RW. Makanya tadi jumlahnya tidak akan sama dengan pemetaan asli jumlah RW. Nah, adapun nanti teknis di lapangan, apa yang dibilang oleh ketua kita Pak Wisnu dari PSD, betul. Kompromikan dulu siapa yang mau ada di RW kita, siapa yang ada di RW yang sebelah kita dan sebelah yang lain kita. Biar nanti kerjanya enak, tidak usah nanti begitu hari pemilihan ketidaknyamanan harus tinggalkan dulu tempat, kalau telah di TPS saja kan biasa gitunya. Nah, coba kita tempatkan sesuai mereka. Nah, ini yang saya harapkan itu adalah sebuah sinergitas di semua. Dan satu lagi yang saya harapkan di luar konteks daripada saksi ini, saya atas nama DPC Panwelkom, Mang Pamuntung namanya, Mang Pamuntung ada kelurahan Cijagra, karena Gumuru itu bukan termasuk Batu, maksudnya Batu Nunggal, bukan ke kecamatan lain. Saya mencoba memberikan sebuah apresiasi ke yang ada di sini untuk di Cijagra untuk menempati posisi menjadi pengurus resmi struktural di ranting Cijagra, minimal 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kalau ada yang bersedia di sini, alhamdulillah. Jadi nanti tingkatan kerja kita paralelnya cepat. Ada kecamatan, ada ranting, ada korwe, sistematis hitungan politik saya. Terus terang saya pincang karena ada beberapa ranting yang tidak terbentuk dan belum terbentuk sampai saat itu. Susah. Kalau memang ada kesediaan, saya harapkan ya. Tadi 3 orang, mau perempuan, mau laki, mau perempuan semua, mau laki silakan. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Mari kita gunakan waktu yang sangat sempit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tadi yang disampaikan oleh Kang Budi ya, bahwa kalaupun saya istilahkan korwe sebetulnya hanya untuk lebih dipahami bahasa resmi struktur itu rayon sebetulnya ya, itu rayon itu tingkat RW dan nanti ada subrayon itu tingkat RT. Tapi karena saya pun paham hari ini yang hadir banyaknya pemula ya Kang Bud bukan berasal dari kader lama itu, sehingga kalau saya pakai istilah struktur takutnya juga kurang paham atau belum paham itu. Nah, tadi ada satu permintaan Budi dari Kang Budi. Ini dari beberapa yang hadir yang masih masuk di wilayah kewarganegaraan Lengkong. Kang Budi meminta sekalian saja ditunjuk yang bersedia menjadi ranting selain korwe gitu. Ya nanti mungkin Kang Budi juga lebih enak koordinasi langsung dengan para anggota atau pengurus yang ada di Cijagra ini ya gitu. Mangga etama mungkin nanti internal saja makanya Kang Budi sebagai ketua DPC, saudara semua dan Ibu Tri. Saya tinggal nunggu hasil dari apa yang sudah menjadi diskusi di tingkat korwe, saksi dan DPC punya. Gitu. Ada ini dari ibu bapak, adik-adik sekalian. Kami coba, udah orang kali itu. Kudu nama tak kali lupa, gitu tak kali sorak, itu kudu nama. Nah itu ya. Nah untuk sementara biar kita juga nggak terlalu ini, saya mungkin acara resminya ditutup dulu Bu ya. Setelah itu ya remeh-temeh lah, mangga gitu, biar lebih cair. Apa namanya sambil ya tadi yang disampaikan Budi, mudah-mudahan hari ini terwujud ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan buat Pak Wisnu. Kalau saya bilang Pak Wisnu, tolong semuanya tunjuk tangan sambil gini, Anda hebat, oke? Pak Wisnu, Anda hebat. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, adik-adik sekalian, mungkin untuk penjelasan lebih detail sama ya, maksudnya sama bingung karena kita belum dapat data berapa jumlah TPS. Sebetulnya ada di rumah. Mungkin ini sebagai PR buat kita nanti saksi kita kapan bertemu non formal ya di rumah ibu aja, atau mau disepakati mau kapan ketemu di rumah ibu. Jadi kita sekalian penempatan korwe atau mau via WA saja, via WA-nya kasihan kalau harus kumpul-kumpul, nggak apa-apa. Nanti saya kondisikan pembentukan korwe ketika saya juga sudah memastikan siapa saja yang bersedia, karena ternyata yang tidak hadir juga banyak hari ini yang tidak hadir. Kemudian memang kalau saya lihat Cijagra ini banyak saksinya dan alhamdulillah yang hadir juga banyak. Yang Turangga dengan yang Gumuruh ini yang agak agak sulit untuk berkomunikasi karena koordinatornya pun juga kurang aktif gitu dengan. Tapi nggak apa-apa Bu, yang jadi saksi ya nanti langsung menghubungi saya saja kalau ada yang ingin ditanyakan langsung. Nanti mungkin saya juga akan melihat berapa sih saksi yang memang sudah bersedia dan sudah ter-ACC, sehingga kalaupun yang dihubungi sulit itu mungkin kita juga susah untuk memverifikasi. Jadi mungkin ada banyak yang tidak hadir itu dikarenakan dihubungi susah. Nah ini contohnya, ini ada Imas Sentiawati, ini checklist 1 nomor WA-nya dihubungin nggak bisa masuk. Tapi kalau Firmansyah itu mungkin nanti akan dicek ulang ya Teh Nenden ya, yang Firmansyah mungkin bisa. Kemudian Yana Mulyana, nah Yana itu pernah juga saya tindak lanjuti, dia katanya bentrok pekerjaan. Nah tolong ditanyakan nanti apakah masih bersedia atau tidak. Kalau tidak kita cari gantinya gitu. Kemudian Ibu, kalau Elina ini kan strik doang. Nomor handphonenya nggak ada. Nomor handphone, oh ya siap. Nomor handphone nggak ada. Jejen sama juga ya pendidikannya. Oke, yang lain mungkin nanti tindak lanjuti. Cuma yang Cikawao mungkin tindak lanjut boleh atau tidaknya gitu didikan, karena data sudah ada. Ya Bu, itu nanti bertempat itu ya. Pada dasarnya tadi saya sudah sampaikan. Pada akhirnya BSI sendiri akan melaksanakan pemetaan saksi ini berdasarkan manual. Ya. Dan dari data-data yang sudah masuk itu tentunya ya dengan ini aja, ini salah satu sampel, ya. Belum sampel dari kelurahan kecamatan yang lain. Banyak hasil seperti ini. Akhirnya saya kembalikan pada khususnya ke DPC dan artinya tolong maksimalkan lagi ya. Soal nanti biar verifikasi belakangan, yang penting orangnya bersedia dulu aja. Gitu. Itu jadi kalaupun ini ya ada data yang belum kita verify, tapi orang yang bersedia ya kita buat data, makanya perkelompok itu nanti ya ada second data yang kita pakai secara manual dulu gitu. Nanti buat kalau yang di bawah yang pakai singkat, mereka tidak tahu informasi ini. Kalau memang anda masih mencari atau ada orang yang berkenan mengikuti menjadi saksi nanti Pak Depan, catat saja laporkan. Karena tidak enak kalau ada nanti ketua sekretaris, lapornya ke nanti saya, nanti kita koordinasi dengan Putri, nanti kita ke BSD. Ya catatan tertidik ini aja Bu. Kita masih membuka sebetulnya, tapi kita nggak bisa full. Kenapa? Karena yang kita butuhkan saksi yang memang atau TPS memang belum berisi. Saat kita atau saya pelurkan bahwa kita sebetulnya masih rekrutmen, itu yang masuk itu lagi-lagi yang TPS yang sudah terisi. Sehingga kalau saya pola seperti ini nanti Ibu bakal paham. Oh kelompok ini masih kurang 3, TPS mana yang kurang itu yang bisa. Itulah pokok dulu pada asarnya. Baik, mungkin nanti pertanyaannya boleh ini dulu ya disimpan.
disimpan, nanti boleh di grup di WA. Kemudian juga nanti berarti akan ada pengkondisian korwe dari yang ada. Mungkin nanti sebagian saya japri, sebagian lagi via di WA besar dulu aja ya, di WA besar, nanti baru pembentukan per korwe. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Saya mewakili caleg dapil 2 juga. Pak Budi izin tanya, kalau yang dari DPC saksi berapanya udah ada? Kalau sudah melapor, Iya. lapor ya. Iya. Karena itu sudah untuk Iya. Ya. Nanti paling data saya share juga ke Pak Budi supaya nanti mana yang belum bisa terkondisikan. Mungkin itu saja, mungkin karena ini juga sudah jam 12 beduk beduk luhur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adikku sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan planning kita, rencana kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dipermudah langkahnya, dan terkhusus pada saat pelaksanaan tugas nanti kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran, dan juga mudah-mudahan langkah kita meringankan langkah menuju tempat ini juga mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti foto bersama dulu, foto bersama, terus snacknya juga punya yel-yel ya. Nah, gimana Kak? Saksi lengkap, pan menang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saksi lengkap, pan menang, rakyat senang. Tepuk tangan. Saksi lengkap, pan menang, rakyat senang. Atur nuhun sadayana.